Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Wibisono. Saya ingin mempresentasikan tentang eh, seminar laporan tentang praktik kerja saya yang berjudul Pola Komunikasi Organisasi di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Latar belakang. Mata kuliah praktik kerja merupakan mata kuliah yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Vkom Ubarajaya. Pentingnya dari praktik kerja ini adalah agar mahasiswa dapat belajar secara langsung dan memahami cara beradaptasi dalam menghadapi realitas dunia kerja, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan menerapkan secara langsung di dunia kerja. Tempat pelaksanaan kegiatan praktik kerja dapat dilaksanakan di perusahaan atau instansi pemerintahan. Perusahaan atau instansi pemerintahan tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan praktik kerja ditentukan oleh masing-masing mahasiswa. Kegiatan magang atau praktik kerja mahasiswa dilaksanakan setiap tahun yang bertujuan untuk meningkatkan dan menambah pengalaman mahasiswa di dunia kerja, baik industri maupun instansi pemerintahan. Tujuan dan manfaat praktik kerja. Tujuan praktik kerja. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa kesempatan untuk menguji pengetahuannya dalam bidang ilmu komunikasi dengan memperhatikan situasi yang terjadi pada suatu institusi, pemerintahan, atau perusahaan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan di dalam ruang lingkup kerja. Yang ketiga, memberikan pengalaman tambahan kepada mahasiswa dengan terjun langsung dalam dunia kerja untuk melatih kemampuan mahasiswa dan membangun sikap dan etika yang baik saat bekerja. Manfaat praktik kerja untuk penyelenggara praktik kerja itu terjalinnya kerjasama dan membangun hubungan baik antara pihak penyelenggara dengan pihak instansi atau perusahaan tempat di mana mahasiswa tersebut melakukan kegiatan praktik kerja. Selanjutnya, pihak penyelenggara praktik kerja dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman dalam dunia kerja agar semakin handal dan profesional dalam bidang kerjanya. Dan manfaat untuk perusahaannya yaitu perusahaan akan mendapat bantuan tenaga kerja tambahan dari mahasiswa yang sedang praktik kerja dalam membantu pekerjaan tugas-tugas kantor. Selanjutnya, terciptanya hubungan baik dan kerjasama antara pihak penyelenggara praktik kerja dengan pihak instansi atau perusahaan yang dapat membuat dikenal oleh akademis dan dunia pendidikan atas kontribusi bersama dalam membangun tenaga kerja yang handal dan profesional. Yang selanjutnya adalah manfaat bagi mahasiswa. Mahasiswa akan mendapatkan ilmu tambahan yang tidak pernah didapat semasa perkuliahan, karena ilmu yang didapat sangat berharga dengan apa yang didapat selama kegiatan praktik kerja, yaitu menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru guna terjun dalam dunia kerja, serta memiliki daya saing tinggi dan juga memiliki sikap etos kerja yang profesional. Gambaran umum perusahaan. Kantor Kepala Desa Sukamekar merupakan pusat pelayanan yang melakukan pencatatan, pengumpulan, dan pengolahan data kependudukan bagi warga Desa Sukamekar. Terletak di Jalan Raya Sukamekar Nomor 1, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17620. Desa Sukamekar sudah beberapa kali berganti kepala desa. Kepala desa periode sebelumnya dipimpin oleh Bapak Nur Ali, kemudian pada saat ini dipimpin oleh Kepala Desa Jayadi yang terpilih pada pemilihan kepala desa atau Pilkades pada tahun 2018 dengan masa jabatan 6 tahun hingga tahun 2024. Visi dan misi perusahaan. Visinya adalah terwujudnya masyarakat Desa Sukamekar yang sejahtera, sehat, dan mandiri, dan mempunyai misi meningkatkan profesionalisme institusi dan sumber daya aparatur desa. Yang kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Lalu, membangun hubungan yang baik dan makin sinergis antara pemerintah dengan masyarakat. Yang keempat, membangun ekonomi kerakyatan. Tugas dan wewenang. Kepala desa mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. BPD atau Badan Pengawas Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada kepala desa. Yang ketiga, sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
Yang keempat, kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Kedua, uraian kegiatan. Pengenalan lingkungan kerja. Pada saat pertama kali ketika saya memulai praktik kerja, di hari pertama yang saya lakukan adalah pengenalan lingkungan kerja. Seperti mengetahui di mana ruangan kepala desa, ruangan untuk rapat, musyawarah, kamar kecil, dan juga ruangan pelayanan publiknya. Yang kedua, menyusun dan merapikan surat dan berkas pada map. Pada tugas yang selanjutnya, saya diajarkan untuk menyusun berkas-berkas yang semulanya teracak, kemudian saya rapikan sehingga menjadi berkas yang tersusun dengan rapi. Yang ketiga, membantu menyiapkan rapat mingguan para ketua RT dan RW di kantor desa. Yaitu pada praktik kerja selanjutnya adalah tepatnya pada hari Kamis saya membantu merapikan dan menyusun bangku-bangku di aula kantor desa Sukamekar karena akan diadakannya acara rutin rapat mingguan para ketua RT dan RW. Yang keempat, mendata administrasi kependudukan. Petugas selanjutnya yang diberikan kepada saya yaitu adalah mendata administrasi kependudukan, seperti berapa jumlah penduduk desa Sukamekar hingga sampai saat ini, dan juga ada beberapa penduduk yang telah tiada, dan juga beberapa jumlah kepala keluarga yang ada di sana. Yang kelima, menyusun dan merapikan aset desa di gudang, yaitu ketika pekerjaan yang sudah selesai atau sudah kami kerjakan, lalu kami diajak untuk melihat isi gudang di kantor desa Sukamekar. Kemudian saya diminta untuk menyusun dan merapikan kembali aset-aset desa yang letaknya ada di dalam gudang tersebut. Yang keenam adalah pencatatan buku agenda tamu. Pada hari selanjutnya, saya diajarkan untuk mencatat ada beberapa jumlah tamu yang hadir di kantor desa Sukamekar dalam sehari. Lalu para tamu saya arahkan untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu sebelum memasuki kantor desa. Tujuannya adalah agar pihak desa mengetahui siapa-siapa saja yang telah melakukan kunjungan ke kantor desa Sukamekar setiap harinya. Yang ketujuh, meriksa kelengkapan lampiran pada surat. Yang kedelapan, membantu mengangkat meja. Yang ke-9, mengantar berkas ke Kecamatan Sukawangi. Yang ke-10, merapikan berbagai file yang ada pada tiap ruangan. 2.3. Rencana pelaksanaan. Komunikasi pelayanan publik. Kegiatan yang berhubungan dengan hubungan instansi dengan warganya, yaitu dengan melayani warga yang hendak mengurus data kependudukannya dengan sigap dan cepat, sehingga warga tidak merasa mereka terabaikan karena perbedaan status sosial dan tidak terlayani dengan baik sebagai warga desa Sukamekar. Kegiatan ini juga dibantu oleh aparatur desa, bagian kaur umum dan TU atau tata usaha, juga sekretaris desa sehingga mendapat feedback yang positif dari warga tentang kualitas pelayanan dari kantor kantor desa ini. Bagi peserta praktik kerja, hal ini bertujuan untuk bagaimana caranya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan warga dengan cara memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan sigap. B. Komunikasi interpersonal. Interaksi dua arah yang terjadi baik dari pihak aparatur desa dengan warganya mempunyai tujuan yaitu menjaga hubungan baik juga sinergitas antara kedua belah pihak. Komunikasi ini pula diharapkan dapat memperlancar tugas aparatur desa dengan mendengarkan aspirasi warganya agar tidak terjadi hambatan-hambatan. Bagi peserta praktik kerja, diharapkan untuk mampu memahami kaidah-kaidah berkomunikasi dua arah agar tidak terjadi miskomunikasi. 3.1, konsep komunikasi organisasi pada kantor desa. Sebagai makhluk sosial, komunikasi adalah salah satu hal paling penting yang bisa kita lakukan. Aktivitas komunikasi ini diperlukan untuk membuat kita tetap dekat antara satu sama lain serta memperlancar sebuah hubungan baik antara teman, keluarga, ataupun anggota organisasi. Komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori public relation menyatakan bahwa upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan serta memelihara niat baik agar saling mengerti antara organisasi dan orang di dalamnya. Komunikasi sangat penting karena manfaat dan kepuasan konsumen atau masyarakat bergantung pada apa yang diberikan pemerintah kepada warganya dan bagaimana masyarakat menyikapinya. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kewajibannya sebagai penyedia layanan terbaik yang berasal dari dalam instansi tersebut. Barulah dari situ ditularkan kepada warga-warganya.
Teori organisasi. Teori organisasi adalah teori yang dipakai untuk memperdalam proses kerjasama antar individu, karena dasar dari kelompok di dalam organisasi dalam mencapai tujuan hingga berbagai cara yang dipakai dengan menggunakan teori yang untuk bisa menjelaskan bentuk tingkah laku. Maka dari itu, teori ini yang saya pakai untuk mempelajari proses kerja sama yang terjadi dalam kantor desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi ini. Karena pada dasarnya pula kantor desa ini masih sangat membutuhkan mekanisme dalam menjalankan tugas-tugas mereka agar tersusun rapi sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Yang ketiga, titik tiga, teori kepemimpinan. Kepemimpinan dalam hal berorganisasi, tentunya kita sangat sekali membutuhkan sosok pemimpin yang cukup disegani sekaligus bisa juga mengayomi para warganya. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin suatu organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok atau organisasi secara bersama-sama. Hersey setelah mengelompokkan 4 tugas pemimpin, yaitu telling, mampu memberikan informasi secara lugas atau jelas. Selling, mampu memberikan petunjuk yang jelas agar mudah dipahami oleh para anggotanya. Yang ketiga adalah participating, bisa menjalin kerjasama yang baik kepada anggotanya sehingga semua anggotanya dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh sang pemimpin. Delegating, mampu mengambil keputusan tanpa harus mengorbankan banyak waktu ataupun banyak kegiatan. 4.1, pelayanan terhadap masyarakat. Teori ini sangatlah dibutuhkan sekali oleh para staf dan juga pegawai kantor desa Sukamekar. Karena dengan adanya teori ini, membuat para staf pegawai kantor desa menjadi lebih terstruktur lagi dalam hal pelayanan terhadap masyarakat desa. Sebenarnya, tanpa adanya teori organisasi ini, di dalam lingkup pegawai desa sudah cukup baik dalam berinteraksi dengan sesama pegawai ataupun juga berinteraksi dengan masyarakat desa Sukamekar dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri. Dengan teori ini juga, kami harapkan bisa menyempurnakan pelayanan yang ada di desa tersebut karena tidak jarang dari salah satu staf yang miskomunikasi dengan rekan staf yang lainnya yang menjadikannya salah urus surat. Itu disebabkan oleh adanya miskomunikasi antar pegawai desa Sukamekar yang bisa berakibat fatal bagi warga yang sedang mengurus suatu surat di kantor desa itu tidak dilayani dengan baik oleh para pegawainya. Refleksi pencapaian indikator keberhasilan. Saya mendapatkan kesempatan dan kepercayaan untuk melayani warga secara langsung untuk mengurus data kependudukan atau surat yang lainnya. Dengan ini, mahasiswa dapat terjun langsung untuk melayani dan mengurus data warga. Saya mampu menjaga citra atau nama baik instansi di kalangan warga terkait dengan kualitas pelayanan publik. Dengan ini, saya selaku mahasiswa yang menjalankan praktik kerja di kantor desa Sukamekar ini mampu menjalankan tugas yang telah diberikan dengan baik, maka dari itu citra dari kantor desa ini tetap terjaga. Yang ketiga, apabila saya dapat meringankan atau membantu tugas-tugas bagian yang saya tempati dengan baik dan benar selama masa praktik kerja, dengan ini mampu saya capai karena setiap tugas yang diberikan kepada saya selalu saya kerjakan hingga selesai. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah dengan adanya kegiatan praktik kerja ini bisa dijadikan pengalaman dan pengetahuan baru mengenai dunia kerja sesungguhnya, di mana dunia kerja nyata dibutuhkan adanya suatu keahlian serta pengalaman yang diseimbangkan dengan teori-teori atau konsep yang didapat. Demikian proposal praktik kerja ini saya buat sebagai satu syarat pengajuan praktik kerja di kantor desa Kepala Desa Sukamekar, maka besar harapan saya agar proposal ini dapat segera disetujui sehingga saya dapat melaksanakan tahap berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saran dari saya sejauh ini dari yang telah saya jalani selama 48 hari di kantor desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi hanya kurang dibimbing dengan baik lagi. Tapi selain itu juga belum ada saran atau masukan dari saya kurang dibimbing saja dalam hal pengerjaan suatu pekerjaan yang diberikan. Maka dari itu saya berharap untuk para pegawai kantor desa tersebut agar meningkatkan kembali konsep teori komunikasi organisasi agar semakin nyaman lagi dalam memberikan pelayanan terhadap pegawai yang lain dan juga kepada para warganya. Sekian presentasi dari saya, Tegar Wibisono. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.